Sudah, Kak. Ya, oke, nice. Oke, teman-teman, hari ini kita writing and we discuss part introduction and overview. Oke, sama Badi juga nanti di tas 1. Nah, ini adalah band descriptor untuk IELTS Writing tas 1. Oke. Ini nanti teman-teman bisa baca, tapi ada 4 komponen yang harus kita perhatiin banget. Yang pertama adalah task achievement. Task achievement itu artinya answering the question, ya. Kita menjawab pertanyaannya gitu. And then coherence berarti kesinambungan antar kalimat. Lalu kalau dibaca itu paragraf 1 ke 2 dari sentence 1 ke 2 itu smooth gitu. Oke, flow-nya smooth. Lexical resource itu about the vocabulary. So, how diverse the vocabulary that we use in our writing, and then grammatical range and accuracy. Ini adalah grammarnya ya. Tadi kayaknya Mr. Sony juga udah share this band descriptor, mungkin yang lebih jelas itu nanti bisa teman-teman cek di grup, alright? Nah, lalu di sini ada beberapa tipe soal di writing tas 1. Ada yang berupa bar chart, line chart, pie chart, table, map, sama proses. Alright. Nah, yang paling sering muncul itu adalah bar chart, line chart, pie chart, table. Itu sering. Atau kombinasi. Dan cara pengerjaannya pun, cara membacanya itu quite similar ya. Untuk bar chart, line chart gitu. Quite similar. Nah, ada juga map sama proses, tapi itu jarang banget keluar. Cuman tetap kita perlu jaga-jaga untuk itu. Oke, hari ini kita discuss yang chart. Nah, lalu di sini yang diperluin di writing tas 1 itu apa sih gitu. So, yang pertama kita perlu untuk paraphrase the title. When we paraphrase title, itu nanti menjadi sebuah introduction dalam writing kita, gitu. Dia menjadi paragraph introduction dalam writing kita. And then we have to provide overview. Overview itu semacam summary, gitu. Kalau di writing part 2 nanti summary-nya ada di part akhir, paragraf terakhir. Kalau di writing tas 1 nanti summary-nya, overview-nya ada di body paragraf, di paragraf 2. And then write into paragraph, dan di writing tas 1 kita at least diminta menulis 150 kata atau lebih gitu. And then it is suggested to write in 20 minutes. So we will be given 1 hour to accomplish this writing task. Ada 2 nanti. Jadi part 2-nya we can allocate 40 minutes and task 1-nya 20 minutes. Oke. Okay? Bentukannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, di sini yang harus kita lakuin banget adalah read the question twice really carefully. Kita benar-benar harus recheck lagi nanti di pertanyaannya, biar kita nggak sampai keluar dari topik gitu ya, nggak sampai out of topic. Karena again tadi satu kriteria pentingnya adalah task achievement. Artinya kita harus benar-benar fulfill. We have to address questionnya itu apa yang si question itu mau kita lakuin gitu. Oke. Contoh di sini. The graph below show radio and television audience throughout the day in 1992. Nah, ini namanya adalah title ya. Ini adalah title questionnya. Yang later on we have to paraphrase. Dan setelah kita paraphrase ini, itu nanti menjadi paragraf 1 kita gitu akan menjadi di part ini ya teman-teman. Dia akan menjadi part ini, paragraf 1 berupa introduction. Oke. By the way, di sini udah pernah ngambil IELTS belum ya? Kayaknya belum ya Kak Fanti, Kak Nurul, Kak Usmi belum pernah ngambil ya sebelumnya. Ya, belum, Miss. Belum ya? Oke. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan enak gitu, karena kan di sini kita tinggal paraphrase ya. Paraphrase itu adalah kita menulis ulang dengan kata-kata yang berbeda, tapi maknanya tetap sama. Sebenarnya kita hanya menuliskan kembali dengan bahasa kita gitu. But still
Kalau di academic writing, here in academic IELTS, in academic way gitu. And then setelah itu, jadi we can allocate like 2 until 3 minutes, teman-teman, untuk benar-benar memahami si pertanyaan ini, memahami diagramnya, chartnya, this graphic, sama memahami pertanyaannya. Si pertanyaan ini meminta kita ngapain? Oke, di sini we have to summarize the information by selecting and reporting the main feature and make comparison where relevant. Di sini kita diminta untuk menyamari, menyajikan kembali ya informasi yang ada dalam graf ini dengan select, memilih mana yang kita rasa tuh penting. Kalau kita cek di sini kayak misalkan this graphic, ini adalah radio television audience in UK, October until December 1992. Di sini adalah we have to understand, oh di sini berarti adalah audiens dari televisi sama radio. This one yang garis-garis agak panjang adalah audiens televisi, yang garis putus-putus pendek adalah audiens radio. And then here time of the day. Jadi ini adalah waktu mereka mendengar radio atau waktu mereka nonton TV gitu. Di sini ada dari jam 6 pagi ya, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, sampai jam 6 pagi lagi, sorry, right? Sampai jam 6 sore, maaf. Jadi, dan kita tidak harus menyajikan setiap jam, jam 6 pagi televisi yang nonton sekian persen, ya kan? Radio sekian persen, kita tidak harus menyajikan semua itu. Kita diminta untuk memilih mana yang penting di sini. Kalau menurut teman-teman, di sini poin-poin pentingnya itu di part yang mana aja? Kak Fanti, Kak Usmi, Kak Nurul. Di part mana do you think? Kalau misalkan teman-teman mau nge-report ya, kalau teman-teman mau nge-report kembali in bahasa Indonesia, fine. Nggak apa-apa dalam bahasa Indonesia. Teman-teman mau ngomongnya itu gimana? Kita kan tidak diminta untuk menyajikan semua jamnya, right? Mungkin aku coba ke Kak Nurul. What do you think, Kak Nurul? Halo, Kak Nurul? Kak Nurul Anissa ada di sini. Ke Kak Usmi deh. Kak Usmi, help me, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak Usmi. Jadi, gimana, Kak? kalau untuk di sini ya, Mhm. jadi radio dan televisi audiensnya di UK periode Oktober sampai Desember 1992, paling tinggi itu untuk radio di jam 8 pagi. Super nice, excellent. Lalu kalau untuk televisi itu di jam 8 malam. Perfect, nice. Nah, seperti itu ya. Kita diminta select and report. Nah, apa yang Kak Usmi tadi sampaikan itu adalah overview-nya, gitu. Itu adalah overview-nya. That's super nice, Kak Usmi. Secara keseluruhan, karena nanti kita ya di body paragraph itu kita diminta bikin overview atau overall di dalam IELTS. Jadi biasanya IELTS tak 1 itu overview-nya, summary-nya itu ditandai dengan overall. Nah, exactly apa yang Kak Usmi tadi sampaikan itu adalah overall-nya. That's perfect. So, dari bulan Oktober sampai Desember tahun 1992, overall gitu, secara keseluruhan audiens radio itu tertinggi, peak-nya, puncaknya itu ada di jam 8 pagi. Sedangkan gitu, nah kita membandingkan tuh, ya kan? Sedangkan kalau televisi itu puncaknya ada di jam 8 malam gitu. That's perfect, oke? Semacam itu ya teman-teman. Nah, and then di sini kita diminta untuk make comparison where relevant. Nah, membuat perbandingan kayak tadi, kalau radio di jam pagi, sedangkan 8 pagi, sedangkan, nah itu kan kita membandingkan tuh televisinya di jam 8 malam. Nah super nice Kak Usmi, thank you.
Nah, di sini kita diminta look at the table or chart very carefully until you are sure what it shows and what it doesn't shows. Jadi apa yang nanti mau kita sajikan kembali di dalam detailnya, detail paragraf, di body paragrafnya nanti gimana? Kalau tadi Kak Usmi udah naruh summary-nya, overall-nya, lalu nanti detailnya gimana? Detail itu nanti kita bisa ngasih naik turunnya nih. Kalau kita lihat ini adalah dynamic ya teman-teman. Jadi data itu dibagi menjadi dua. Ada data dynamic, ada yang static. Dynamic itu artinya dia bergerak, right? Dynamic itu bergerak, sedangkan static itu adalah tetap. Dia stay di sana. Nah, kalau dynamic, ini kita lihat ada pergerakan tuh. Every hour dia berubah, ada naik turun, something like that. Dan di sini kita bisa melihat ada kenaikan yang cukup signifikan gitu di jam 4 sini ya, di jam 4 sore sampai jam 8 malam itu ada they raise significantly gitu. Nah, kita sebut semacam itu. Kayak gitu, oke? Nanti kita akan dibahas di detail. Nah, and then sekarang kita akan coba lihat model jawabannya. Oke, let's check here. Di sini ada graph. This is bar chart. Alright, this is bar chart. And now let's check the question. The bar graph above show average earning in the Republic of Ireland in 5 different years with projection for the future. Earnings are in US dollar, alright? Nah, di sini kita cek bagaimana dia paraphrase title questionnya yang menjadi here, paragraf 1. Okay, let's check. The bar chart displays the average salary in the Republic of Ireland in 5 different years with an estimated value for 2018. The unit of currency is in United States dollar, alright? Nah, kita cek maknanya tuh sama, ya kan? Cuman dia mengganti beberapa kata. Alright, now let's check apa yang diganti. The bar graph menjadi the bar chart. And then above, karena kita tidak menyediakan graf ya pada saat kita menulis, so above itu nanti akan dihapus, kita bisa pakai given. Misalkan, the given bar chart, we can do that. Tapi above-nya nanti teman-teman hilangkan, oke? And then shows menjadi displays. Average earning menjadi average salary here. In the Republic of Ireland, that's tetap, ya kan? In 5 different years, tetap juga. And then with projection for the future, diganti dengan with an estimated value for 2018. Di sini karena si penulis menulisnya sebelum tahun 2018 ya, so future-nya ini 2018 itu pada saat itu adalah future gitu. And then the unit of currency is in United States dollars. Earning are in United States dollars. Jadi kita cek di sini maknanya tetap sama, tapi dia hanya mengubah some word with synonym aja, right? From here, is there any question? Kak Fanti, Kak Nurul, Kak Usmi, all good? All good, Miss. All good ya, nice. Oke, nah sekarang kita cek overall-nya. Overall, it can be clearly seen that wages consistently increased in every recorded time period. Ini dia increase kalau kita lihat overall-nya ya. Meskipun ada penurunan nih di tahun 2008, tapi secara keseluruhan dia naik gitu. Except 2008, when they decreased slightly, salaries are expected to increase significantly in the future gitu. And then dia 2008 dia turun sedikit slightly, and then salary are expected to increase significantly in the future. Lalu dia diharapkan diprediksi akan naik in the future. Nah, ini adalah overall, adalah overview-nya. Di dalam overview kita tidak diminta untuk memberi detail. Detail itu nanti part-nya ada di body paragraph gitu ya. Now let's check body paragrafnya seperti apa. Here, average earning in 1968 stood at their lowest recorded level at just
under $8,000, and they then increased a decade later to around $10,000 in 1978. Nah, dia di sini mengurutkan di tahun 1968 dia itu lowest ya kan. Kalau kita bandingkan dengan grafik-grafik yang lain, dia itu lowest, right? And then just under berapa gitu. Nah, di sini kita ada penggunaan like just under gitu. Jadi karena tidak exactly ya, kita nggak bisa kayak when we predict kayak ini kan di bawah 8.000 ini, angka 8.000, this is the line. Mungkin ini adalah sekitar 7.500, misalkan kita predik kayak gitu. Nah, kita harus tetap menambahkan kayak just under something like that atau about something like that. Kita nggak bisa nulis exact word, exact number ya di sini. And they then increase a decade later. Lalu dia naik 10 tahun kemudian menjadi sekitar to around, okay, to around 10,000. This trend continued in 1988 with an average income climbing to approximately $13,000. Tren kenaikan ini kemudian naik gitu sampai sekitaran $13,000. 10 years later, 1998, it further improved. 10 tahun kemudian dia improve lagi to its highest recorded value of about $15,000. Di sini karena tahun 2018 pada saat itu masih di future ya. Jadi dia di tahun 1998 ini dia adalah the highest value. Oke. Nah, sekarang kita cek body paragraf 2. Detailnya bagaimana? The only notable exception to this expansion in level of pay was 2008, when wages decreased by around $1,000 from the peak of 1998. Kemudian dia decrease sebesar $1,000 ya. However, this trend is not expected to continue in the future with projection over $2,000 to $20,000 forecast for 2018. Tapi tren ini tidak akan berlanjut. In the future itu diprediksi akan naik melebihi $20,000 di tahun 2018, something like that. Nah, ini sudah jadi teman-teman. Ini udah jadi menjadi satu ICT1. Kurang lebih nanti teman-teman akan menulisnya seperti itu. Oke? Semua di sini akan ngambil yang academic, right? Kak Fanti, Kak Nurul, Kak Usmi? Rencananya mau ambil yang general aja sih, Miss. Oh, general. Kak Nurul Iya. juga general. Kak Nurul general juga. Oke, Kak Usmi general. Aku akademik. Oh, akademik. Oke. Nggak apa-apa Kak Fanti. Tapi kurang lebih akan similar. General mungkin nanti Kak Fanti akan lebih enak. Tapi I will nanti kirim file ininya aja deh ke Kak Fanti ya. Kak Fanti nanti boleh japri aku ya. I will send you the materi. Oke Kak Fanti? Boleh, Miss. Makasih, Miss. Siap, sama-sama Kak. Oke, nah ini tadi yang untuk bagian introduction-nya dulu. Tadi kita kan diminta untuk paraphrase. Paraphrase itu ada 4 hal yang harus kita remember. Yang pertama adalah reword. Jadi kita menulis kembali ya teman-teman. Reword itu kita bisa just simply replace. Apa di sini si penulis itu hanya mereplace beberapa kata dengan sinonimnya aja. As simple as that. Itu udah jadi gitu ya. Jadi hanya mereplace dengan sinonimnya. Kayak graph di sini diganti dengan chart, shows diganti dengan display, salary dengan earning dengan salary. As simple as that. And itu udah bagus banget. Oke? That's the simple way tapi udah make it perfect, make it nice banget. Or we can rearrange. Rearrange berarti we move around the word or phrase. Nanti kita akan lihat contohnya. But we have to realize bahwa several information such as name, time, place cannot be changed. Jadi
Kayak misalkan name of country, name of city, itu kita emang benar-benar tidak bisa merubah itu. And then we have to recheck at the end setelah kita paraphrase. Make sense nggak? Oke, setelah dibaca lagi, all good nggak? Gitu. Maknanya tetap sama nggak? Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin ini nanti kita cek. This one is strateginya ya tadi. Yang pertama adalah menggunakan sinonim. Oke, reword tadi. Kayak here, the diagram below shows the process by which bricks are manufactured for building industry. Diganti dengan the diagram illustrate. Show diganti illustrate. The process by which bricks are manufactured diganti dengan the way bricks are made gitu. So we change the word. For the building industry tetap gitu. Some word kita pertahanin no problem, nggak masalah. Atau we can use different word form. Word form itu bentuk kata. Kalau yang tadinya dia berupa noun gitu ya, kita ubah menjadi verb. Contohnya di sini. The line graph below show the consumption of 4 kinds of meat in a European country from 1979 to 2004. Diubah menjadi the line graph below show how one European country consumed 4 different kinds of meat from 1979 to 2004. Nah, di sini yang diubah apa? Teman-teman, yang dirubah di sini adalah here ya. Consumption, dia kan berupa noun tuh awalnya. Lalu dia ubah menjadi consume. Jadi dia merubah word form bentuk katanya. Yang awalnya dia noun menjadi verb. Jadi di situ nanti ada pergantian. Yang tadinya dia menjadi subjek gitu ya. Dia sekarang menjadi sebuah objek. Sebuah subjeknya, sorry. Yang tadinya dia objek, dia menjadi sebuah subjeknya. How European country itu mengkonsumsi 4 kinds of meat from here to here gitu. Or we can change the word order. The line graph contohnya di sini, the line graph below show the consumption of 4 kinds of meat in a European country from 1979 to 2004. Diubah menjadi the line graph below shows how 4 different kinds of meat were consumed. Ya, di sini dia ubah menjadi bentuk pasif, ya kan? Dia change word ordernya. Di sini bagaimana 4 jenis daging ini dikonsumsi, gitu. Were consumed, dikonsumsi selama sekitar 25 tahun dari tahun sekian ke sekian in one European country. Okay, we can change the word ordernya. From here, is there any question? Habis ini kita praktis teman-teman. All good ya? All good ya. Nah, sekarang here, oke? Di sini kita coba untuk memparaphrase dulu, oke? Kita coba memparaphrase, just bikin satu sentence saja, teman-teman. Here, the line graph below show the consumption of 3 spread from 1981 to 2007 in a country. Strateginya kayak gitu tadi, teman-teman. Kita bisa just simply merubah kata apa yang bisa kita ganti di sana dengan sinonimnya. Atau kita bisa ubah word formnya. Oke, kayak misalkan nih, consumption di sini berupa noun, kita bisa ubah itu menjadi bentuk verb. Jadi gimana kalau mau ubah bentuk verb? Atau teman-teman bisa ubah word ordernya. Oke? Satu kalimat aja teman-teman, boleh dicoba, boleh please type in chat ya, di type in a chat room. Oke. By the way, halo Kak Dina, how are you? Fine, Kak. Fine ya. Oke, great Kak. Oke, Kak Dina ada pertanyaan nggak? Belum ada. Belum ada ya? Oke, Kak Dina boleh coba untuk paraphrase ini.
Alright, kita menulis ulang dengan bahasa sendiri, Kak. Ini adalah contoh-contohnya ya. Kita bisa ganti dengan sinonim, apa yang bisa kita ganti. Atau dengan menulis ulang word form-nya. Contohnya di sini. Oke. Boleh ditulis teman-teman kalau udah selesai. Satu sentence. Kak Fanti, Kak Usmi, Kak Dina. Oke, super nice. Oke, oke Kak Usmi. Silakan Kak. Kak Fanti, Kak Dina boleh kalau udah selesai. Atau kalau mau discuss juga boleh ya teman-teman. Teman-teman ada kebingungan apa, please feel free to discuss, oke? Nice, okay, thank you Kak Fanti. The given graph shows how a country consumed that they spread from 1971 to 2007. That's perfect. All right. All right, great. Oke, Kak Dina, boleh ditulis. Kak Dina, any difficulty? Halo Kak Dina.
Kak Dina masih di sini. Oke, mungkin Kak Dina sambil menyambi juga kayak Kak Usmi. That's nice Kak. Kak Fanti. Oh masih bingung. Oke, Kak Dina masih bingung. Oke Kak. Jadi begini. Di sini we have here. Jadi di dalam mungkin nanti Kak Dina juga bisa sambil cek recording ya, karena tadi Kak Dina mungkin miss di awal. Here in writing task 1 kita itu nanti akan diminta nulis deskripsi Kak tentang biasanya sebuah chart, bisa sebuah line gitu ya, sebuah chart, table, map atau proses. Mostly itu akan tentang chart. Chartnya bisa berupa bar chart, line chart, pie chart. Oke. Nah, di dalam menulis task 1 itu kita diminta at least ada 4 paragraf. Jadi complete gitu ya. The whole essay in the task 1 itu umumnya itu 4 paragraf teman-teman. Paragraf yang pertama, paragraf 1, here is paragraf 1 ya. Ini contoh paragraf 1. Dia adalah introduction, dia berupa introduction, pendahuluan. Nah, pendahuluannya itu dari mana? Don't worry, pendahuluannya kita tidak yang mengarang. Pendahuluannya itu adalah kita menulis ulang apa yang menjadi pertanyaan di sini. Here is the pertanyaan. Ini adalah pertanyaannya, title question. Di sini tapi kita tidak boleh menulis plug. Kalau kita menulis plug artinya kita plagiat. Artinya kita mengcopy paste ya, itu namanya plagiarism, ya kan? Nah, kita nggak boleh tuh melakukan itu. Yang harus kita lakukan adalah menulis ulang dengan bahasa kita sendiri. Itu namanya paraphrase. So we rewrite the sentence with our own word. Caranya paraphrase bagaimana? Caranya paraphrase, kita bisa mengubah kata yang bisa kita ubah, reword. Mengubah kata yang bisa kita ubah dengan sinonimnya. Contohnya, di sini ada diagram shows menjadi diagram illustrates. Just it gitu. Jadi apa nih yang bisa kita ganti kata-katanya? And then here, the process by which bricks are manufactured menjadi the way bricks are made gitu. So we change that, alright? We change this frasa ini gitu. Nah, cara yang lain adalah kita mengubah word formnya, mengubah bentuk katanya. Misalkan di sini ada sebuah the consumption, oke? Show bagaimana konsumsi dari 4 jenis daging. Dia ubah menjadi bagaimana negara-negara Eropa itu mengkonsumsi 4 jenis daging gitu. Jadi dari consumption diubah menjadi consume dan pada akhirnya kan kita mengubah tuh. Oke, berarti kalau ada verb butuh subjek. Subjeknya apa di sini? Kita lihat di sini European country dia bisa berubah menjadi subjek gitu. Oke. Jadi bagaimana negara-negara Eropa itu mengkonsumsi 4 jenis daging, something like that. Cara yang lainnya lagi adalah mengubah word ordernya. Sebenarnya ini mirip dengan kalau kita udah mengubah word form ya, bentuk kata gitu, bentuk kata yang tadinya noun menjadi verb, itu artinya kita juga mau nggak mau mengubah word ordernya. Di sini kalau di contoh di sini dia ubah itu menjadi bentuk pasif gitu. Jadi bagaimana konsumsi menunjukkan konsumsi 4 jenis daging di Eropa. Tabel ini, data ini, graf ini gitu ya. Grafik ini itu show us, itu menunjukkan ke kita gimana sih negara-negara Eropa itu mengkonsumsi 4 jenis daging gitu. Kita melihat di sana presentasenya. Jadi kurang lebih part 1 itu teman-teman. Kita diminta untuk mendeskripsikan data dari diagram, data dari graf kayak gitu. Nah, kalau di sini dia bentuknya aktif ya. Di sini si writer paraphrase itu menjadi sebuah bentuk pasif. Contoh, the line graph below show how 4 different kinds of meat were consumed. Bagaimana 4 jenis daging-daging ini itu dikonsumsi selama 25 tahun. Dari tahun sekian ke sekian di
satu negara Eropa. Something like that, Kak Dina. Gimana, Kak Dina? Is that clear or you have a question, Kak Dina? Kalau dari contoh tadi kan Mm-mm. grafik ya Kak ya. Nah itu Ya. kalau Grab atau apanya diganti picture Oh, misalnya. boleh. Excellent, boleh. The picture, that's boleh banget. Excellent, boleh banget. The picture, the chart, ya. Kalau graph ini kan kita, ini adalah line chart ya. Jadi kita mau boleh lebih spesifik lagi. The line chart, ini kan betul line, right? Kita boleh. Atau kata Kak Dina tadi, diubah menjadi picture gimana? Boleh banget. The given picture, boleh. Nice, Kak. Nice. Oke. Ada lagi, Kak Dina? Itu dulu mungkin Kak. Itu dulu ya. Oke, all Ya. good ya Kak ya. Itu boleh banget Kak. Boleh banget Kak Dina. Super nice. Nah, sekarang jadi sebenarnya teman-teman introduction itu harus kita kuasain sekarang gitu ya. Karena part introduction kita tidak membutuhkan waktu untuk banyak berpikir. Nanti kita allocate our apa namanya consideration kita itu untuk bagaimana nih menuliskan body dalam paragraf ini. Kalau di part introduction kita harus menang di sana karena kita hanya mengubah kalimat itu ya kan. Kita udah disediain kalimatnya, right? Tapi kalau di dalam body paragraph di sini kita perlu berpikir nih nanti ini apa yang mau kita tulis ya di sana ya. Nah, kita gimana ya membaginya? Nah, jadi di part introduction mungkin kita bisa just tackle it gitu ya dengan cara tadi. Kalau ada yang bisa diubah kata-katanya, kita ganti aja. Like Kak Dina tadi mention, grafnya ganti picture deh. Nah, boleh. Itu udah menjadi paraphrase. Show-nya menjadi illustrate deh, present deh gitu. Abis ini kita akan ada beberapa contoh lagi di sana. Oke? Oke ya. All good Kak Fanti, Kak Dina ya. Kak Usmi. All good. Nah, sekarang kita lihat ke overview-nya. Nah, di sini teman-teman kita hanya mengecek aja ya. Kita coba ngecek. Di sini ada graph, alright? You are sorry. You are given the picture, the graph here. Ini namanya like bar chart, right? Ini diagram batang ya. Diagram batang. Nah, sorry. Di sebelah kanan itu ada narasinya. Nah, di sini teman-teman menyocokkan. Graf satu ini cocok dengan narasi yang mana tuh? Yang ini, this one, or this one. Oke? Teman-teman menyocokkan. Coba dibaca dulu sama diperhatikan grafnya. Kira-kira data ini cocok dengan yang mana? Oke? Time is yours. Kak Dina, Kak Fanti, Kak Usmi.
Gimana Kak Fanti, Kak Dina ketemu? Alright, nice. Oke, perfect. Iya, Kak Dina, Kak Fanti nemunya yang 2 ya. Excellent, Kak. Kita cek sekarang ya. Overall, the number of foreign holiday remain fairly stable, except for in Germany, where there was a significant increase over the years. Now let's check Germany. Germany yang ini ya teman-teman. Nice, ya kan? Overall yang lain itu fairly stable, ya, remain fairly stable. Oke. Di sini France, oke, sekitaran segitu. UK sekitaran segitu, Spain sekitaran segitu. That's mean fairly stable, kecuali di Germany. Alright, nice. Yang dia increase over the years. Jerman also took far more trips abroad than any other Europeans. Jerman juga yang paling sering trips abroad ya daripada negara Eropa yang lain. Ya, kita lihat Jerman yang paling tinggi di sini grafiknya. Excellent, nice, perfect Kak, perfect. Kurang lebih kayak gitu overall, excellent banget. Sekarang yang graf kedua, teman-teman. Silahkan Kak Fanti, Kak Usmi, Kak Dina. Nice, oke. Number 1, perfect Kak Fanti. Oke, Kak Dina setuju, sepakat ya? Kita cek ya. Nice, oke. Here, there was an overall increase in the number of foreign travelers from 2002 to 2012. Ya, overall increase. Secara keseluruhan semua naik ya teman-teman. Kita cek grafiknya ya. 2002 sampai 2012 naik nih grafiknya seret. Ya, correct. Foreign holiday were most popular with citizens of Spain and UK. Now let's check Spain and UK here. Oke, yang kuning Spain, UK black ya. Most popular with those two country. Perfect. And French people took the fewest vacation to others over the years. Alright. Dan France itu yang paling sedikit here ya. Alright, kita cek di sini ya. Dibanding yang lain, France yang paling sedikit. Oke, super nice, Kak. Jadi, di overview itu kita tidak memberi, again, kita tidak memberi detail body paragraf ya. Detail informasinya. Detail informasi itu seperti apa? Seperti number gitu. Jadi sekian persen, sekian, jumlahnya sekian. Tidak menaruh itu di overview. Tapi berupa ringkasannya. Jadi, mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, secara keseluruhan naik atau turun, atau stabil, itu yang kita taruh di overall atau overview-nya. Oke? Super nice, Kak. Super nice. Nah, ini masih ada 2 lagi, tapi saya akan ngasih satu PPT lagi. Would like to present one more PPT. From here, is there any question, teman-teman? All good? Semua oke ya? Oke, Kak. Oke ya, terima kasih. Nice. Alright. Nah, sekarang kita this one. Sorry. Oke. Now this one, teman-teman. Oke. Oke, this one. Grammar and structure-nya. Oke, nah sekarang kita masuk ke detail paragrafnya. Oke, tadi kita udah body paragraf 1 introduction, paragraf 2-nya overview, paragraf 3 dan 4 adalah detail. Oke, adalah body paragrafnya, isinya. Kita ngasih detail-detail di sana. Nah,
Ini tadi ya teman-teman, untuk describe something tadi, teman-teman bisa pakai show, oke? Kalau udah show, teman-teman ganti yang lain. Ganti dengan describe, atau ganti dengan illustrate, atau ganti dengan present, or compare, or depict. Depict itu sama dengan illustrate ya. Or give information about, oke? Jadi biar diganti itu, alright? Contoh di sini, the given graph shows the stock price of 4 different technological company from 2011 to 2016. Diganti dengan the line chart gitu ya. Kalau udah pakai the given graph, kita bisa pakai the line chart atau the picture gitu ya. Describe. Here the fluctuation. Fluctuation itu adalah naik turun. Kalau kita lihat di sini mungkin ada naik turun, boleh kita pakai fluctuation of stock price, harga saham gitu ya, in the big technology companies between 2011 and 2016. Kalau between itu nanti pakai N ya teman-teman. Kalau from pakai to. Oke? Like that. Atau illustrate. Oke, ini nanti boleh dibaca. And then di sini karena di dalam data itu mostly ya, apalagi ini adalah data yang ini namanya data dynamic teman-teman. Kalau dikasih tahun seperti ini biasanya ada pergerakan ya kan. Tadinya sekian menjadi sekian. Jadi bergerak tuh, naik atau turun. So we call it dynamic data. Itu mereka pasti describe about increase decrease, right? Describe about the increase and decrease. Dan kita bisa pakai itu contohnya di sini. Dan teman-teman, ketika kita mention number gitu ya, kita gunain preposition, itu masing-masing preposition tuh punya fungsinya masing-masing. Jadi kalau misalkan kita bilang datanya itu naik dari 10% ke 20%. Kita pakai to nanti di sana. Kita nggak bisa pakai by. Mungkin kan sering tuh, kita langsung aja pakai to atau by atau in atau gimana. Nah, masing-masing itu ada caranya gitu. Contoh di sini teman-teman, kalau increase decrease-nya kita jadiin sebagai sebuah noun ya, ada sebuah kenaikan, ada sebuah penurunan. So we can use in atau of. Bedanya gimana? Kalau in, ketika we do not specify a number, dia tidak diikutin oleh angka. Angka itu seperti 2000, 3000 gitu ya. Tidak specify benar-benar angkanya. Tapi kalau of itu ketika specify a number. Contoh di sini. Here dari data ini ya, there was an increase in the number of emergency kits sold in 2012. Sorry, ini adalah contohnya, nanti teman-teman gunain bagaimana gitu. Jadi ada sebuah kenaikan dalam jumlah penjualan emergency kits, dalam penjualan emergency kits di tahun 2012. Oke. Ada sebuah kenaikan dalam jumlah. Ini kan jumlah, tapi ini adalah word ya. The number here is word, not a number. Tapi kalau kita cek di sini, there was an increase of 70% in sales of emergency kits sold in 2012. Ada sebuah kenaikan sebesar 70%. Kalau of di sini, maka kita specify numbernya berapa gitu ya. 70% di jumlah penjualan emergency kits di tahun 2012. Tapi kalau in di sini nggak diikutin oleh number gitu, nggak diikutin oleh angka. Oke? Kita coba aplikasiin ke dalam data ini, alright? Here, the graph above show the stock price of 4 technology companies between 2011 and 2016. Oke, data di atas menunjukkan stock price, harga saham dari 4 teknologi company, yaitu Facebook, Google, Apple, and Yahoo, tahun 2011 dan 2016. Oke, nah di sini kita lihat teman-teman, ada sebuah kenaikan yang very sharp ya, sangat tajam kenaikannya itu, yaitu di tahun 2012 kenaikannya untuk sahamnya Apple.
So we can mention there was a sharp increase. Teman-teman boleh modify increase-nya itu yang bagaimana? Apakah dia, ini kita bisa bilang tajam ya, apakah sharp atau considerable atau significant atau slight gitu, boleh dimodifikasi kenaikannya seperti apa. Di sini sharp. So we can mention there was a sharp increase in the stock price of Apple in 2012 gitu. Bisa kayak gitu. Itu nanti di body paragrafnya. And then here kalau misalkan kita pakai yang off ya, kita bisa bilang nih di sini kenaikannya itu sekitaran, anggaplah ini ya teman-teman, roughnya ya, sekitaran $30.000 gitu. Oke? Atau sekitaran berapa nih? 200% ya kan? Atau 300% lah, sekitaran teman-teman. So, kita bisa bilang there was an increase of 300% in the stock price of Apple in 2012. Oke? Bedanya itu aja tentang in sama off. From here, is there any question? Teman-teman, ada pertanyaan? Kak Dina, Kak Fanti, Kak Usmi? Clear, Kak. Clear ya? Oke, thank you Kak Usmi. Nice. Nah, teman-teman ini ada masih banyak. Teman-teman bisa pelajarin dulu, oke? Dipelajarin dulu. Dan I think I need to give homework ya, teman-teman. Dicoba untuk mengerjakan yang ini, part ini, oke? Kerjakan sebisanya teman-teman, no problem. Yang penting dulu teman-teman bikin paragraf 1, yaitu berupa introduction yang teman-teman paraphrase dari part ini, and then overview-nya. Secara keseluruhan, ini itu gimana datanya. Itu aja ya, 2 dulu. Tapi kalau teman-teman mau lanjut ke body paragraph, boleh banget. Oke? From here, is there any question? All good? All good, Miss. Oh good ya, thank you Kak Fanti. Kak Fanti nanti kalau butuh yang untuk general, Kak Fanti cat aku ya. Nanti aku kasih juga, tapi Kak Fanti boleh juga mengerjakan part ini. Oke Kak? Oke, sip, Miss. Siap, oke. Nice. I think that's all for today teman-teman. Thank you so much for coming. We meet again tomorrow ya. Kak Dina, Kak Fanti, Kak Usmi. Thank you. Oke, Kak. Thank you Kak. See you Thank tomorrow. you. Thank you. See you. Mhm.